Yesus, jawaban hidupku. Dah. Siapa yo? Tes Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Mari siapkan hati kita untuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, namun terlebih dahulu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menikmati Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorak mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku. Aku masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di hadapan di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Haleluya. Amin, saudara. Shalom. Haleluya, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ini kita datang dalam hadirat Tuhan, kita mau semuanya bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita masuk. Oh Yesus, kita mau rasakan hadirat Tuhan saat ini. Kita mau menyembah Dia. Kita mau bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Oh Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami ya Bapa.
Sampai saat ini Tuhan, Kau senantiasa memelihara kami Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau percaya kepadamu Yesus. Oh Tuhan, kami percaya akan janji-Mu ya Bapa. Kami percaya kasih-Mu begitu indah di dalam hidup kami ya Bapa. Rancangan-Mu yang terbaik bagi kami Yesus. Kami mau menerima Tuhan rancangan-Mu ya Bapa. Yesus Tuhan. Mari kita angkat lagu penyembahan. Yesus Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Jawaban hidupku. Katakan hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Katakan pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan, mari kita katakan semuanya. Hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Jawaban hidupku. Oh, hatiku tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang
kita sembah Dia Allah yang hidup. Perisai kami ya Bapa. Engkau memberikan kami kekuatan Yesus. Oh kekuatan di hidupku ku dapat hanya dalam-Mu Yesus Tuhan. Ku dapat dalam Yesus. Ku dapat
siapkan hati kami Tuhan, untuk kami menerima Tuhan, untuk kami menerima kuasa-Mu Tuhan, untuk kami menerima urapan-Mu Tuhan. Kami bawa tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam-Mu ya Bapa, kehadiran-Mu Yesus. Kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Engkau mengampuni dosa dan kesalahan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, kiranya Engkau memenuhi setiap hati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, memenuhi setiap ruangan di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin ya Bapa jalannya ibadah kami pada siang hari ini Yesus. Oh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ada sukacita saudara ya. Amin. Apapun keadaannya saat ini, kita mau bersukacita, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Berkuasa, Dia yang dapat dan sanggup menolong kehidupan kita. Amin. Kita mau sambung pujian kita, masih tetap kita bersukacita di dalam Tuhan, masih tetap semangat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya padamu hatiku percaya.
kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, telinga kita, untuk kita fokus kepada firman Tuhan, untuk kita tertuju kepada apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Oh haleluya Yesus Tuhan. Engkaulah ku cari damai Tuhan, hanya ku dapat di dalam Engkau ya Yesus. Aku cari damai
Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, saya akan bacakan pengumuman terlebih dahulu. Ucapan selamat atas lahirnya cucu pertama dari Bapak Gembala. Dan yang selanjutnya adalah selamat ulang tahun untuk Ibu Pendeta Pembantu Lili dan Ibu Sela Veronica, ya. Tuhan Yesus memberkati dan selalu tetap semangat, diberikan berkat-berkat yang luar biasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari Rabu ini ada doa jam 4 sore. Tetap gereja di tempat ini, di gereja hari Rabu. Dan yang selanjutnya nanti sore ada baptisan air untuk 8 jiwa. Haleluya, saudara yang kasih Tuhan. Demikian pengumuman yang saya sampaikan pada hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 15 November tahun 2020, kami mohon maaf kita tidak bisa ibadah secara offline. Mungkin selama 2 minggu ke depan, tanggal 15 dan tanggal 22 November, kita akan melakukan ibadah secara online seperti ini. Nah, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan, sebab mengingat bulan Desember, kita akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal di gereja. Kita menggunakan tempat ini, jadi tempat ini harus kita jaga sterilisasinya. Jadi selama 2 minggu ini, ruang gereja akan kita desinfektan. Kita akan sterilkan, ya, supaya lebih sehat. AC-AC kita akan cuci, filter-filter AC semua. Sebab kenapa? Sebab kita tahu bahwa sejak dari masa pandemik, gereja kita tetap kita melakukan ibadah, ya. Walaupun kita mengurangi dengan menjaga jarak dan keterbatasan orang yang hadir pun kita batasi, ya. Nah, tetapi itu tidak mengurangi esensi kita untuk kita menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena itu adalah bagian dari peribadatan kita, bagian dari kehidupan penyembahan kita. Ya, nah dengan demikian saya berharap sidang jemaat semua yang dikasih oleh Tuhan memakluminya. Nah, tetapi marilah kita tetap jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang yang tidak menghargai persekutuan itu. Tetapi kita masih beribadah bersama walaupun secara online, ya. Kita menyanyi bersama, menyembah bersama. Dan kalaupun Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan punya pokok-pokok doa, pergumulan kehidupan, ya, yang butuh untuk bantu didoakan, kirimlah kabar kepada kami, ya, melalui saya, melalui WA, informasi melalui handphone, ataupun kepada hamba-hamba Tuhan yang lain, saudara seiman yang lain, ya, karena kita akan terus mendoakannya pada setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 5 kita masih terus tetap mengadakan doa-doa, kita naikkan, ya. Puji nama Tuhan. Dan hari ini mari kita renungkan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan bagi kita semua. Saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Mari kita lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, ya. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 16 ayat ke-7 sampai ayat yang ke-11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi,
aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya padaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, nah, dikatakan penghibur ini ya akan datang kepadamu ketika Yesus Kristus naik ke sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, bukan berarti penghibur ini ada pada saat Yesus Kristus naik ke sorga dan pada hari Pentakosta dicurahkan Roh Kudus. Tidak, ya. Roh Kudus ada dari sejak zaman keabadian. Sebelum ada penciptaan, Roh Kudus telah ada bersama-sama dengan Yesus Kristus dan telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa. Karena itu adalah iman kita. Kita yang mengatakan Allah yang kita sembah adalah Allah yang satu. Tetapi Allah yang satu itu dia adalah Allah yang Tritunggal. Dia satu, Allah yang satu. Dengan 3 pribadi. Tetapi mereka satu hakikat. Karena itu kita melihat bagaimana Allah Tritunggal ini bekerja. Di dalam penciptaan, Allah tidak bekerja sendiri. Tetapi Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Allah bersama-sama dengan Roh Kudus. Mereka terikat dalam kesatuan. Ketritunggalan ini. Mereka terikat bersama-sama untuk menciptakan seisi dunia. Di dalam penyelamatan pun, bagaimana Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Tentang keselamatan pun, Allah bekerja. Tuhan Yesus bekerja. Roh Kudus bekerja. Dan pada masa gereja pun, ketika Tuhan Yesus Kristus telah naik ke sorga, dikatakan Roh Kudus dicurahkan. Sebetulnya bukannya Roh Kudus dicurahkan dan hanya ada Roh Kudus di dunia ini. Tidak. Tetapi Allah masih tetap bekerja. Yesus Kristus masih berdoa syafaat bagi kita. Dan Roh Kudus menyatakan, Roh Kudus menggerakkan, Roh Kudus membimbing, Roh Kudus memberikan kekuatan untuk gereja terus berkembang. Karena itu mari kita lihat, ada 3 hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan inilah yang mendorong kita semua melihat pertumbuhan-pertumbuhan keimanan. Kita melihat bagaimana gereja bertumbuh dan berkembang pesat. Mari kita lihat hal apa yang Roh Kudus perbuat. Yang pertama mari kita lihat, ada 3 hal yang Roh Kudus perbuat. Yang pertama dikatakan dia menginsafkan dunia ini akan dosa. Ya, nah, menginsafkan dunia akan dosa. Ini kita bicara orang yang menerima pencerahan. Yang pertama Roh Kudus bekerja, dia memberikan iluminasi kepada kita. Melakukan pencerahan. Ya, dikatakan apa yaitu akan dosa dikatakan. Dan kalau ia akan datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Tetapi ketika orang insaf akan dosanya, dia mendapatkan iluminasi, dia mendapatkan pencerahan, manusia akan mengerti apa itu arti dosa. Karena itu kita percaya, seseorang berdosa, dia bisa berbalik daripada jalannya. Ini pun juga karena Roh Kudus yang bekerja. Tidak ada seorang hamba Tuhan pun yang bisa membuat hati orang yang keras berbalik. Dari jalan yang sesat, dia berbalik kepada jalan yang terang. Kecuali Roh Kudus yang bekerja. Dan orang tersebut meresponinya. Orang tersebut meresponinya. Ya, nah barulah kita melihat ada suatu pekerjaan Tuhan dinyatakan. Ada suatu pertobatan. Karena itu, bagaimana Roh Kudus bekerja? Yang pertama, Roh Kudus memberikan kepada kita iluminasi, suatu pencerahan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 28 sampai 33 mengatakan demikian. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup.
Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan pada ayat 32 dikatakan, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Ya, nah, ketika kita menerima terang, kita mendapatkan suatu pencerahan. Ini dikatakan suatu iluminasi. Roh Kudus yang bekerja, menginsafkan kita akan dosa. Dengan demikian kita tahu kalau dosa kita diampuni, maka kita mengerti bagaimana kita bisa menerima Allah. Bagaimana kita tidak takut menjalani kehidupan. Bagaimana kita tidak takut menghadapi penderitaan. Karena bagi kita tahu, apakah pedang, apakah kelaparan, apakah aniaya, apakah kesiksaan, ataupun hal-hal lain, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu betapa luar biasanya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Kalau Roh Kudus tidak memberikan penerangan kepada kita, kita tidak menerima iluminasi daripada Roh Kudus, maka kita akan menganggap bahwa hidup kita ini adalah hidup karena kekuatan kita. Kita hidup karena bisa kita. Hidup kita karena kita yang mampu. Tetapi kalau kita mengerti, kita insaf, kita orang berdosa, kita diterangi oleh Roh Kudus, kita mengerti betapa kita orang yang hidup dalam kegelapan, dan kita telah diberikan suatu jalan kepada Tuhan untuk kita tidak menerima lagi suatu siksaan. Kita tidak menerima lagi pertanggungjawaban dosa itu. Maka kita akan menjadi orang yang bersyukur. Untuk itulah Roh Kudus bekerja. Kalau tidak ada Roh Kudus yang memberikan kita penerangan, kita selamanya akan menjadi orang yang sombong. Kita merasa semua karena kita. Kita bisa melakukan ini dan itu karena kita. Kita tidak menyadari bahwa kita adalah orang yang hina. Kita orang yang lemah. Kita orang yang tidak berdaya. Kita orang yang sedang berjalan antri menuju ke neraka. Tetapi karena Kristus yang memberikan kita iluminasi, Dia memberikan kita penerangan, kita mengerti. Kita mengerti. Karena itu pada hari ini saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, bertobatlah. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Buanglah segala kejahatan. Buanglah segala pikiran-pikiran jahat terhadap orang lain. Karena saya mengerti zaman sekarang bagaimana kita memprovokasi orang lain. Bagaimana kita membujuk orang lain untuk berbuat jahat. Lebih mudah daripada kita mengajak orang lain untuk berbuat baik. Dosa itu selalu ada di sekeliling kita. Bagaimana kita melakukan dosa, kita lebih nikmat, kita lebih mudah, kita lebih gampang. Kenapa? Karena memang kita semua hidup dalam gelap. Tetapi kalau kita menerima penerangan dari Roh Kudus, kita menerima suatu pencerahan dari Roh Kudus, kita menerima iluminasi dari Roh Kudus, maka kita tahu sekalipun kita harus menghadapi kesusahan, kita menghadapi penderitaan, kita menghadapi aniaya, hinaan, ejekan, cercaan, kita tetap akan bersyukur. Karena jauh api neraka lebih mengerikan. Upah dosa adalah maut. Itu lebih mengerikan daripada apa yang penderitaan yang kita alami di dunia ini. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, janganlah takut menjalani kehidupan di dunia ini. Jangan takut. Sekalipun kita harus menderita berbagai macam kesulitan, jangan takut. Yang penting kita tahu, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus yang memberikan kita penerangan bahwa kita orang yang telah dibebaskan dari dosa, kita tidak akan mengerti selamanya. Kita akan menuntut kehidupan. Kita mengatakan, mengapa begini? Mengapa begitu? Mengapa saya diberikan kesusahan? Mengapa saya diberikan penderitaan? Oh, mungkin saya karena kurang dikias. Mungkin saya kurang ini, kurang itu. Saya kurang ritual ini, kurang ritual itu. Ya, nah mari hari ini kita bertobat. Kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Utamakan Tuhan dalam kehidupanmu. Sekalipun engkau harus menderita, sekalipun engkau harus mengalami kesusahan, sekalipun engkau mengalami kesulitan dan kerepotan, utamakanlah Tuhan. Utamakan Tuhan, karena Dia telah menebus dosamu. Kalau bukan Tuhan yang menebus dosamu, tidak ada satu makhluk pun, tidak ada suatu cara pun untuk kita bebas dari segala dosa kita. Mengapa kita mengerti ini? Karena Roh Kuduslah yang memberikan kita penerangan.
Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, itulah Roh Kudus. Dia datang untuk menginsafkan manusia akan dosa. Mari hari ini kita yang hidup dalam dosa, kita tahu bagaimana selama ini kita hidup dalam dosa. Mari kita tinggalkan dosa. Kita tinggalkan dosa dan kita bersyukur sekalipun kita mengalami kesusahan, ejekan, hinaan karena kita meninggalkan dosa. Jangan kita malu, jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Haleluya. Yang kedua, mari kita lihat apa yang Roh Kudus perbuat bagi kita. Yang kedua adalah dikatakan bahwa Ia menginsafkan kita akan kebenaran. Ia menginsafkan kita akan kebenaran. Selama ini kita tidak mengerti kebenaran itu. Tetapi dengan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, Dia memberikan inspirasi. Dia mengilhamkan hamba-hamba Tuhan. Ya, karena itu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tugas kedua yang Roh Kudus lakukan kepada kita semua, Dia memberikan inspirasi. Dia memberikan pengilhaman kepada hamba-hamba Tuhan untuk menulis kitab-kitab suci. Karena itu kebenaran mutlak ada pada kitab suci. Kebenaran yang sesungguhnya adalah pada Alkitab. Dan Alkitab itu adalah Alkitab yang sempurna. Dia ditulis berdasarkan inspirasi, berdasarkan ilham daripada Allah. Ilham dari Roh Kudus diberikan oleh para penulis tersebut. Sehingga ketika penulis tersebut menulis kitab-kitab suci ini, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab ditulis dengan sempurna sekali. Semua dibawa pengilhaman oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita pengilhaman. Dikatakan Ia datang menginsafkan dunia ini akan kebenaran. Dan kebenaran itu hanya pada Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, karena itu jangan tidak semangat untuk membaca Alkitab. Baca Alkitab, renungkan Alkitab, lakukan apa yang Alkitab katakan. Maka engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Bagaimana Mazmur mengatakan betapa firman Tuhan itu ajaib. Bagaimana Yesus memberikan ilustrasi tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Mereka mendirikan rumah. Orang yang bodoh mendirikan rumah di atas pasir. Orang yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Apa perbedaannya? Mereka sama-sama membangun rumah. Sama-sama mempunyai fondasi. Tetapi yang fondasinya dibangun di atas pasir, dia tidak akan tahan ketika menghadapi badai. Tetapi rumah yang dibangun di atas fondasi batu karang, dia akan tahan menghadapi angin, topan, dan badai. Dan semua murid bertanya, apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita mendirikan rumah di atas pasir, itu adalah orang-orang yang mendengar firman, tetapi tidak melakukannya. Mereka mendengar kebenaran, tetapi mereka tidak menerima nilai kebenaran. Mereka menerima kebenaran, mereka mengabaikan kebenaran ini. Maka hidupnya akan hancur. Tetapi orang yang bijaksana, mereka menerima kebenaran firman Tuhan. Mereka mengakuinya dan mereka melakukan kebenaran itu. Maka hidupnya akan kuat, akan kokoh dan tidak akan binasa. Bahkan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 pun kalau kita melihat apa yang dikatakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau penulis kitab suci, dia bisa menulis karena ilham dari Roh Kudus. Maka kita pun ketika membaca, kita tidak akan bisa mengerti kitab suci tanpa ilham dari Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah sangat dia melakukan. Dia menginsafkan kita akan kebenaran. Karena itu, melalui kebenaran ini, maka kita lihat banyak orang yang bertobat. Banyak orang yang mengerti tentang Allah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pengenalan kita akan Allah itu adalah suatu kunci utama bagaimana kita menjalani kehidupan ini.
realitas hidup yang kita lihat, nilai hidup yang kita jalani, keputusan-keputusan dalam hidup kita yang kita lakukan, semua adalah tergantung sejauh mana kita mengenal Allah. Kalau engkau mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan lihat, engkau akan bertindak dalam hidupmu pun dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau mengenal Allah dengan asal-asalan, bagimu Allah seolah-olah ada dan tiada, maka hidupmu pun memandang orang asal-asalan. Engkau tidak pernah menghargai orang. Engkau hidup di dalam kejahatan. Engkau akan hidup di dalam suatu emosi yang meledak-meledaknya, akan merugikan orang lain. Karena engkau tidak pernah menghargai orang lain dan kehidupan. Karena engkau tidak pernah menghargai Allah. Karena itu pengetahuan kita tentang Allah, itu adalah sesuatu yang pokok, sesuatu yang utama. Karena itu marilah kita belajar hidup dalam kebenaran. Kenalah Allahmu. Kenalah Allahmu. Karena itu Paulus sendiri yang mengatakan, bagiku yang ku kehendaki dalam kehidupan ini, yaitu jika aku mengenal Dia, aku hidup di dalam Dia, dan aku mengerti segala apapun juga tentang Dia. Itu adalah kebenaran. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tugas kedua yang Roh Kudus lakukan, Dia mengilhamkan, Dia memberikan inspirasi bagi kita, menginsafkan orang akan kebenaran. Dan kebenaran yang sejati itu hanya dalam Alkitab. Tidak ada kebenaran lain selain daripada Alkitab. Karena Alkitab itu adalah inspirasi daripada Roh Kudus. Inspirasi daripada Allah. Karena itu jangan gantung kebenaranmu pada nilai-nilai yang lain. Pada Alkitab letakkan kebenaran itu. Maka engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita, yaitu Dia menginsafkan dunia ini akan penghakiman. Menginsafkan dunia ini akan penghakiman. Maka ini yang disebut namanya penyingkapan. Penyingkapan ini dikatakan revelation, pewahyuan. Kita tidak melihat apa yang terjadi di sorga nanti. Kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi setelah kehidupan ini. Kita tidak bisa melihat hari esok. Tetapi yang kita tahu, hari esok ada. Kita akan melihat hari penghakiman ada. Kita akan melihat setelah kehidupan ini ada apa. Kita tahu ada sorga dan neraka. Semua kita dapat dari pewahyuan. Karena itu Roh Kudus dikatakan Dia datang menginsafkan dunia akan penghakiman. Karena kita tahu kita akan masuk dalam penghakiman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat dengan jelas apa yang dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah. Dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Maknanya apa? Maknanya kita harus tahu bahwa di balik kehidupan ini ada penghakiman, ada tata Kristus yang akan dinyatakan kepada kita. Dari mana kita tahu? Kita diinsafkan oleh Roh Kudus akan pewahyuan ini, revelation ini. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus. Haleluya. Rahasia Kristus dinyatakan dalam pewahyuan. Hidup masa yang akan datang, penghakiman yang kita belum alami, dan kelak kita semua sedang berlomba-lomba, kita sedang ngantri akan mengalami. Ini kita akan tahu ada penghakiman itu dari mana, karena Roh Kudus memberikan kita pewahyuan untuk itu. Amin. Karena itu jangan menganggap enteng. Jangan merasa engkau muda, seolah-olah hidupmu jauh daripada kematian. Saya ingin katakan, kematian tidak bisa ditawar.
Kematian tidak bisa ditolak. Kematian akan datang tiba-tiba. Tidak memandang usia, tidak memandang sehat atau kuat, tidak memandang apapun. Kita lihat bagaimana orang yang sehat tiba-tiba bisa meninggal. Bagaimana kita bisa melihat anak muda pun meninggal, seharusnya hitungannya umurnya masih panjang. Kita tidak bisa duga. Tetapi setiap orang pasti akan menghadapi tahta pengadilan. Setiap orang akan menghadapi penghakiman. Karena itu Roh Kuduslah yang memberikan kita revelation, memberikan kita pewahyuan bahwa ada penghakiman. Ada penghakiman. Karena itu mari kita terima Roh Kudus ini. Bagaimana Roh Kudus ini bekerja? Roh Kudus ini dikatakan Parakletos. Dia adalah penghibur, dia adalah penolong, dia adalah seorang duta. Karena itu Roh Kudus adalah suatu pribadi. Dia bukan hanya suatu kuasa, dia bukan hanya suatu tenaga, tetapi dia adalah pribadi. Dia pribadi. Karena itu kalau dia pribadi, dia itu bagaimana Roh Kudus ini punya hati. Dia punya kehendak, dia punya pikiran, dia punya perasaan. Dia sama seperti kita. Dia punya personality, dia punya kepribadian. Karena dia adalah suatu pribadi. Karena dia suatu pribadi, maka Tuhan Yesus pun memberikan kita nasihat. Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan menghujat Roh Kudus. Amin. Apa yang telah Roh Kudus kerjakan bagi kita, itu adalah sangat penting bagi kita. Kalau kita tidak menerima pekerjaan Roh Kudus, maka kita akan binasa. Kita tidak pernah insaf akan dosa. Kita tidak pernah tahu akan kebenaran. Kita tidak akan pernah menghargai ada penghakiman. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jika kita melihat dan memahami apa yang dilakukan oleh Roh Kudus, maka jelas sekali Tuhan Yesus Kristus memberikan peringatan dengan tegas. Di dalam Matius pasal 12 ayat 31 dan 32 dikatakan demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Roh Kudus adalah suatu pribadi. Dia bisa terluka, dia bisa tersinggung, dia bisa didukakan, dan dia juga bisa dihujat. Tuhan Yesus Kristus mengatakan di dalam Injil Matius pasal 12 ini, bagaimana ketika Tuhan Yesus diejek oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang Israel waktu itu, oleh orang Yahudi. Dikatakan engkau mengusir setan dengan kuasa setan. Dan Yesus mengatakan, jika setan mengusir setan, maka kerajaan itu akan terpecah belah. Tetapi suatu hal yang Yesus katakan apa? Jika orang itu tidak ada bersama kita, maka dia adalah musuh bagi kita. Karena itu dikatakan, kalau kita menentang Allah, berarti kita menentang Roh Kudus. Kalau kita menentang Roh Kudus, artinya kita sedang menghujat Roh Kudus. Maka dosa itu tidak akan diampuni. Haleluya. Apa maksudnya dosa yang tidak bisa diampuni? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dosa menghujat Roh Kudus bukanlah dosa yang khusus. Oh, ini dosa menghujat Roh Kudus, ini suatu dosa yang khusus. Bukan seperti itu. Sebetulnya ini adalah suatu dosa yang sama. Suatu dosa yang umum. Ya, tidak ada dosa yang khusus. Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang sama. Dosa yang umum yang biasa terjadi pada manusia. Nah, karena itu, jangan kita berpikir, oh saya anak Tuhan, saya tiap hari ke gereja, apakah saya menghujat Roh Kudus? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengatakan, ya, apa yang Roh Kudus perbuat bagi kita? Dia menginsafkan dunia akan dosa. Dia memberikan kepada kita apa yang disebut namanya inspirasi, ya, iluminasi. Ketika kita menolak iluminasi, ketika kita menolak bahwa saya nih bukan orang berdosa, saya nggak pernah berbuat dosa, saya orang yang baik, berarti kita sesungguhnya telah jatuh dalam dosa. Kita menolak kebenaran, ya, kita tidak mau bertobat dari dosa kita. Kita menolak kebenaran, ya, kita menolak penghakiman. Kita mengabaikan penghakiman. Kita tidak pernah takut. Ketika kita berbuat dosa, kita tidak takut untuk menghadapi penghakiman. Maka sesungguhnya kita sedang dibutakan oleh dosa. Kita sedang mengabaikan
kepekaan kita terhadap teguran dosa. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang melawan Allah. Ketika orang tersebut melawan Allah, dia menentang kebenaran firman Tuhan. Dia menentang kebenaran Allah. Dia menentang kebenaran Kristus. Maka orang-orang ini yang dikatakan sedang menghujat Roh Kudus. Sedang menghujat Roh Kudus. Ya. Menghujat Roh Kudus dalam bahasa Yunani dikatakan blasfemi. Blasfemi itu artinya menentang Allah, menentang Roh Kudus. Mengabaikan apa yang telah Roh Kudus perbuat. Kita tahu 3 hal yang Roh Kudus perbuat. Menginsafkan akan dosa, menginsafkan akan kebenaran, dan menginsafkan kita akan penghakiman. 3 hal ini ketika kita tolak, maka sesungguhnya kita lagi menghujat Roh Kudus. Kita menolak Roh Kudus. Kita menolak apa yang Roh Kudus kerjakan. Itulah dosa menghujat Roh Kudus. Dan dosa itu tidak akan terampuni. Karena ketika kita mengatakan, oh saya tidak percaya seorang berdosa, kita sedang menghujat Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan, hanya orang sakit yang membutuhkan dokter. Tetapi kalau kita merasa sehat, kita tidak memerlukan dokter. Kalau kita merasa kita tidak berdosa, kita sedang menghujat Roh Kudus. Tetapi kalau kita mengatakan, saya orang yang berdosa, saya orang yang tidak mengerti kebenaran, saya orang yang tahu saya akan menghadapi penghakiman, maka kita tidak menghujat Roh Kudus, tetapi kita sedang menerima Roh Kudus. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hari ini mari lembutkan hati kita. Lembutkan hati kita. Jangan keraskan hati kita. Bertobat dari dosa. Terima kebenaran. Takutlah akan penghakiman. Takutlah akan penghakiman hari esok. Hal itulah yang membuat kita lemah lembut. Hal itulah yang membuat kita menerima Roh Kudus. Sehingga kita akan berkata, Tuhan, hatiku siap Tuhan. Hatiku siap menerimamu. Jadikan aku bait sucimu Tuhan. Jadikan aku bait Roh Kudusmu Tuhan. Maka kita tidak melawan Roh Kudus. Kita tidak menentang Roh Kudus. Kita tidak mendukakan Roh Kudus. Tetapi kita menerima Roh Kudus masuk dalam hati kita. Haleluya. Tetapi kalau kita hidup dalam kesombongan, kita menolak dia, kita mengabaikan dia, maka binasalah kita. Karena dikatakan, jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Orang-orang yang tidak menyadari dosanya, mereka sedang menghujat Roh Kudus. Dan kalau orang-orang demikian tidak bertobat, dosanya tidak akan diampuni. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terima Roh Kudus ini. Kita terima Roh Kudus ini. Pada hari Natal yang akan datang ini kita tahu, tanpa Roh Kudus bekerja, tidak akan ada bayi Kristus lahir ke dunia ini. Bagaimana Maria mengandung anak yang disebut anaknya itu adalah Immanuel. Dia lahir karena Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat Maria bisa menghamili Yesus. Dan dia akan melahirkan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Oh haleluya. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan bersama-sama. Bapa, hari ini kami bersyukur padamu atas segala peristiwa yang telah kau perbuat Bapa. Sungguh ajaib. Sungguh ajaib Tuhan. Sungguh ajaib. Karena itu lembutkan hati kami untuk kami mengakui kami orang yang berdosa. Lembutkan hati kami untuk menerima kebenaran-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan untuk bangga bahwa pada hari penghakiman kami akan menerima mahkota daripadamu. Mahkota kehidupan kami Tuhan. Kami terima padamu pada penghakiman itu Tuhan. Oh berbahagialah kami. Lembutkan kami. Dan Roh Kudus masuklah dalam hati kami. Kami siap menjadi bait-Mu yang suci. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Hal-hal lain nanti tentang pengumuman yang akan kami sampaikan ya. Akan kami sampaikan melalui multimedia dengan saudara-saudara yang lain ya. Sekali lagi kami memohon maaf atas segala perubahan-perubahan yang terjadi ya. Kita terpaksa harus meliburkan selama 2 kali ya.
2 minggu dalam ibadah kita untuk kita mensterilkan ruang gereja kita, agar pada Desember nanti ketika kita merayakan perayaan Natal, kita semua dalam kondisi yang sehat. Ya, karena itu mari jaga kesehatan kita tetap waspada ya. Protokol kesehatan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, mari kita taati. Karena itu pada hari ini mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita buka hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Dia juga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pada hari ini dengan segala kesukacitaan, kami menerima segala berkat yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Dan kami telah menerima pengampunan dosa, keselamatan, kehidupan kekal, sorga yang mulia. Ketika anak Allah yang maha kudus mati di kayu salib, menebus kami semua. Dan kami juga menerima perubahan kehidupan karena Roh Kudus yang telah diberikan pada kami, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru. Dan dia menjadi penolong dan penghibur kami. Dia yang membukakan jalan-jalan mujizat dan pintu-pintu ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima semuanya ini. Karena itu marilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.